Halo guys, perkenalkan nama saya Mariska Melati dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia STKIP Persada Katulistiwa Sintang. Nah, pada saat ini saya akan membawakan monolog yang berjudul Aeng dari karya Putu Wijaya. Guys, nanti rambut saya itu agak acak-acakan ya. Terus mungkin muka saya juga nggak terlalu nampak karena sesuai dengan konteks monolog yang saya ambil guys. Oke, stay tune dan selamat menyaksikan. Ya, siapa itu? Jangan ganggu. Aku sedang tidur. Ya, siapa? Jangan ganggu. Aku sedang tidur. Nah, begitu. Diam-diam sajalah dulu. Tenangkan saja dulu kepalamu yang kacau itu. Hormati sedikit kemauan tetangga kamu ini. Ya, diam. Tenang seperti ini. Biar aku dengar hari bergeser mendekatiku dengan segala kebuasannya. Tiap detik sekarang kita berhitung. Aku kecap-kecap waktu kenyang-kenyang. Karena siapapun tidak ada lagi yang bisa menahannya untukku. Bahkan Tuhan sudah menantiku. Sebentar lagi mereka akan datang dan menuntunku ke lapangan tembak. Mataku akan dibalut kain hitam. Dan sesudah itu, hidupku akan menjadi hitam. Aku akan terkuai di situ berlumuran darah, menjadi ongsokan daging bekas. Sementara dunia terus berjalan dan kehidupan melenggang seperti tak kekurangan apapun tanpa aku. Sekarang kesempatan yang terakhir untuk menunjukkan arti. Mengisi kembali puluhan tahun di belakang yang sudah aku lompati dengan terlalu cepat. Apa yang bisa aku lakukan dalam waktu pendek tetapi dahsyat? Ketika aku mulai melihat, yang pertama sekali aku lihat adalah kejahatan. Makku dihajar habis oleh suaminya yang kesetanan. Ketika pertama kali mendengar, yang kudengar adalah keserakahan. Para tetangga beramai-ramai memfitnah kami supaya terkubur. Ketika pertama kali berbuat, yang aku lakukan adalah dosa. Kudorong anak itu ke tengah jalan dan sepedanya aku larikan. Sejak itu, mereka menamakanku bajingan. Mula-mula aku marah karena namaku diciptakan untuk membuangku. Tetapi kemudian ketika aku terbiasa memakainya, banyak orang mengaguminya. Mereka datang kepadaku hendak berguru. Aku dinobatkan jadi pahlawan. Sementara aku teramat kesepian ditinggal oleh dunia yang tak mau mengakuiku sebagai anaknya. Hei bandit kecil, kau masih di situ? Kamu mau mengucapkan selamat jalan kepadaku? Atau hanya mau merampok ransumku seperti biasa? Kamu tahu apa artinya dibuang? Kamu bisa membayangkan bahwa sejumlah orang di sana merasa berhak menghapus seluruh dunia ini dari mata seorang manusia. Tidak,
kamu tidak tahu. Kamu hanya bisa makan dan berak. Berpikir bukan tugas kamu. Sekarang kamu harus menjawab. Bagaimana rasanya terkurung di situ? Bagaimana rasanya diputus dari segalanya? Ketika ruangan kamu dibatasi dan tak ada lagi di sekitar kamu kecuali gelap. Kamu akan mulai meronta. Kamu ingin diperhitungkan? Kenapa cuma orang lain yang dimanjakan? Dengar sobat kecil, bagaimana kamu mampu meronta kalau kamu tahu akan sia-sia? Mereka dahului nasib kita. Mereka lampaui rencana kita. Dia yang sedang berdiri tuh jauh di sana, dengan kaki menjuntai sampai mengusap kepala kamu karena kasihan. Tapi cuma kasihan. Tak ada lagi perbuatan, tak ada lagi pembelaan yang konkret. Mereka sudah begitu berkuasa. Gila, kamu melawan. Kamu menghasutku untuk melawan? Tidak bisa. Manusia bisa kamu lawan, tapi dinding beku ini tidak. Mereka bukan manusia. Mereka bukan manusia lagi. Itu sistem yang tak mengenal rasa. Tak ada gunanya, kawan. Tidak. Kamu tidak berdaya. Kamu sudah habis. Hei, kamu yang di situ, Nengsi. Rupanya kamu yang dari tadi melotot di situ. Apa kabar? Sedang apa kamu sekarang? Kenapa lipstik kamu berlepotan? Ada hansip yang memperkosa kamu. Jangan diam saja seperti orang bego, sayang. Kemari. Masih ingat pada aku kan? Aku bukan orang yang dulu lagi. Kau pun tidak. Ketika kita sudah ubanan. Tetapi kita pernah bersama membuat sejarah. Dan itu pun tidak bisa dihapuskan begitu saja. Sekeping dari diri kamu masih tetap dalam tubuhku. Dan bagian dari punyaku masih tersimpan pada kamu. Kita bisa berbohong, tapi itu tidak bisa menolong. Aku masih ingat ketika menyambar parang dan menguber kamu di atas jembatan. Lalu kutubles lehermu yang panjang itu. Tidak, aku tidak menyesal. Aku tahu janin dalam perutmu juga ikut mampus. Tapi itu lebih baik. Biar kamu hanya menjadi milikku. Kamu mengerti? Kamu tak akan pernah mengerti. Kamu tak pernah mencintaiku. Bahkan kematian tak menyebabkan kamu mengubah sifat bencimu. Kamu menang, Nengsi. Kamu mati tapi kamu menang. Sialan. Hei matahari. Kamu jangan ngece. Kamu jangan sombong. Aku tak perlu tertawa melihat bajingan menangis. Apa salahnya? Air mata bukan tanda kelemahan, tapi kehalusan jiwa. Kurang ajar kamu terkekeh-kekeh ya. Kamu tidak bisa melewati kepalaku. Bukan kau yang paling tinggi di sini. Aku tetap lebih tinggi dari kamu. Kamu tidak bisa melampauiku hari ini.
naiklah lebih tinggi lagi. Aku akan membumbung dan tetap yang paling tinggi selama-lamanya. Sampai aku sendiri turun dan menyerahkan tempat ini kepadamu. Besok, aku akan mengembara mencari duniaku yang hilang. Tanpa teman, tanpa saudara. Mencari sendirian sepanjang malam. Aku putari dunia. Aku masuki lautan. Aku reguk segala kesulitan. Tapi pasti tak akan aku temukan apa-apa. Ke atas pundakku berjatuhan segala beban. Semua orang melempar kutukan. Mereka bilang, akulah biang keladi semuanya. Kalau ada yang mati, akulah yang membunuhnya. Kalau ada yang kebakaran, akulah pelakunya. Kalau ada perkosaan, akulah jahanamnya. Kalau ada pemberontakan, akulah biangnya. Tidak, itu bohong. Harus dihentikan. Sekarang. Selamat tinggal dinding bisu dengan semua suara yang kau simpan. Selamat tinggal jendela yang selalu memberiku matahari dan bulan. Selamat tinggal sobat kecil yang selalu mencuri rasungku. Selamat tinggal sipir penjara yang marahnya tak habis-habis pada dunia. Selamat tinggal karpo pembunuh yang tak akan keluar hidup dari penjara ini. Selamat tinggal segala yang kubenci dan kucintai. Inilah salam dari Alimin sahabat semua orang. Yang sekarang harus pergi, ingin pulang semuanya. Walaupun hanya sebentar. Tapi tak bisa. Janjiku sudah lunas. Sekarang aku berjalan dalam kebisuan yang abadi untuk membeku bersama masa lalu. Sekarang baru jelas apa yang sudah aku lakukan, apa yang masih belum aku lakukan. Tetapi semuanya sudah selesai. Dalam segala kekurangannya ini adalah karya yang sempurna. Aku mengagumi keindahannya. Aku merasakan kehadirannya. Aku memasuki tubuhnya sekarang. Selamat tinggal semuanya. Terdengar bunyi tembakan. Ia tersentak lalu nampak kaku. Beberapa saat kemudian ia melompat. Terima kasih atas perhatian saudara-saudara. Bertahun-tahun orang ini dihukum sampai ia tua dalam penjara. Mula-mula ia masih punya harapan akan ada pengadilan berikutnya. Tetapi ternyata putusan itu sudah final. Kemudian ia mengharapkan ada pengampunan. Tetapi itu juga sia-sia. Karena banyak kasus lain yang mengubur nasibnya. Saudara-saudara, kita memang terlalu cepat lupa. Akhirnya ia mencoba menunggu. Hampir saat ia dibebaskan, tiba-tiba seorang wartawan membuka kembali kasus itu. Bukti-bukti baru muncul. Dengan tak terduga, ia muncul sebagai orang yang tak bersalah. Tetapi sebelum pintu penjara dibuka kembali, untuk memberinya kebebasan, orang yang itu mati menggantung diri. Bukan karena putus asa, tetapi sebagai protesnya. Mengapa keadilan memakai jam karet? Omong kosong. Orang itu menggantung diri karena setelah 50 tahun dalam penjara. Baru ia sadari segala tindakannya itu keliru. Bahkan ia yakin hukuman mati belum setimpal dengan dosa-dosanya. Lalu dia menghukum dirinya sendiri. Memang ada kasus kesalahan menghukum, tetapi itu kasus lain. Jangan digado, ini bukan nasi campur. Harus dicampur supaya jelas kesalahannya.
Ia memutar balik soal. Apa boleh buat? Tidak ada jalan lain. Kamu supersip. Kejujuran kamu disalahgunakan. Tolong! Tolong! Mulut yang sudah kacau, pikiran yang sudah terlalu lentur, pengkhianatan yang sudah menjadi pandangan harus diberantaskan sekarang juga. Tolong!